Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Syamsul Arifin. Kali ini saya akan menjelaskan materi Al-Hisbah ya, atau disebut sebagai Badan Pengawas Pasar atau Institusi Pengawas Pasar. Oke, langsung saja. Daftar isi dari Al-Hisbah ini meliputi pengertian dan sejarah Al-Hisbah, kemudian tugas dan wewenang Al-Hisbah, konsepsi Islam mengenai takaran dan timbangan, kemudian yang terakhir tugas dan tanggung jawab negara dalam perekonomian. Sebetulnya di beberapa buku mungkin ada beberapa subbab ya yang membahas tentang Al-Hisbah. Kemudian dari sini saya mengambil 4 subbab ini ya, yang menurut saya cukup mewakili tentang nanti apa itu Al-Hisbah dan kegunaannya. Definisi ya dan sejarah. Al-Hisbah ya atau hisbah. Kalau Al-Hisbah itu berarti bentuk ma'rifat ya, Al-Hisbah. Kalau hisbah itu bentuk nakiroh. Nakiroh itu masih bentuk umum ya, lafal yang umum kalau nggak ada alnya. Jadi hisbah itu adalah merupakan bentuk masdar. Masdar itu nanti kalau teman-teman sudah belajar bahasa Arab ya, itu nanti tahu ya. Bentuk masdar kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai kata dasar ya. Masdar, kata dasar. Dari kata kerja hasiba. Hasiba yahsabu hisbatan. Jadi hisbatan itu bentuk masdar, hasibah itu bentuk fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Artinya ya, itu menghitung atau mengira. Al-Hisbah atau hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hisbah juga punya arti pengaturan yang baik. Kemudian secara terminologi atau istilahi, ada beberapa ulama itu berpendapat mengenai hisbah. Definisi hisbah, Ibnu Taimiyah menyatakan hisbah itu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang bukan termasuk wewenang umara, penguasa, qadhi ya, qadhi harusnya ya, qadhi itu hakim, wilayatul mazalim. Nanti kita lihat lagi ya definisi dari wilayatul mazalim nanti. Kemudian Al-Mawardi itu menyatakan bahwa hisbah itu adalah lembaga yang berwenang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang penjelasan yang paling umum ya. Kemudian Ibnu Khaldun menyatakan hisbah itu institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian Rafiq Yunus Al-Misri itu secara khusus menyatakan bahwa hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Jadi hisbah ini menurut Rafiq Yunus Al-Misri itu sudah menunjuk kepada orang ya, perorangan atau yes. Kalau yang lain tadi menyatakan bahwa hisbah itu adalah sebuah lembaga atau institusi. Kalau Rafiq Yunus menyatakan hisbah itu orangnya ya, petugas yang bertugas mengawasi pasar. Tapi nanti ada penjelasan bahwa orang yang mengawasi pasar atau melakukan kegiatan hisbah ya, orangnya ya, itu disebut muhtasib ya. Kemudian untuk ini dari kamus Al-Hadi ila lughatil Arab itu menyatakan hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan secara syariat berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Nah, ini lebih dari yang penjelasan kamus ini ya. Al-Hadi ini cukup komprehensif ya mengenai Al-Hisbah atau hisbah. Kemudian secara tersirat ya, hisbah itu terdapat pada Quran surat
Ali Imran ayat 104 ya. Kalau tidak salah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi secara tersirat itu tercakup dalam pada ayat ini ya, Quran surat Al-Imran ayat 104. Jadi yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian poin ya, ini dari yang beberapa definisi tadi, kemudian diambil poin ya. Poin penting mengenai hisbah itu apa sebenarnya. Yang pertama ya, yang berkaitan dengan hisbah itu adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah itu ya. Kemudian hisbah itu juga punya tugas utama yaitu amar ma'ruf nahi munkar ya, berdasarkan definisi-definisi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian tugas khususnya adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar agar berjalan normal, melakukan tindakan korektif jika terjadi distorsi pasar. Distorsi itu kan semacam ini ya, ada terjadi pengurangan ya secara makna ini ya, makna literalnya itu distorsi pengurangan, tapi dalam konteks ini distorsi pasar itu bisa diartikan sebagai ketidakberesan ya, sesuatu yang atau ada masalah di dalam pasar ya, yang pasar itu menjadi tidak normal, kemudian diatasi ya, dikoreksi dengan atau melalui lembaga hisbah. Ini hadis ya, ada suatu hadis dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Rasulullah itu berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Beliau terkejut, dan ini terkejut ya karena ada sesuatu yang basah di dalam tumpukan makanan itu. Terus bertanya kepada penjualnya, wahai penjual, makanan apa ini? Kemudian penjual itu jawab, makanan ini kena hujan ya Rasulullah. Kemudian Nabi menanggap, kenapa engkau tidak meletakkan yang makanan yang basah tadi itu di atas ya, sehingga orang-orang itu bisa melihat. Siapa yang melakukan penipuan maka bukan termasuk golonganku. Jadi memang harus ini lebih berkaitan dengan kejujuran dalam melakukan jual beli seperti itu ya. Jadi barang yang misalkan sudah tidak bagus ya, itu harus ditunjukkan gitu. Transparansi, ini berkaitan dengan transparansi ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya ya, misalkan makanan itu sudah tidak layak untuk dimakan ya, tidak dijual gitu ya, tidak harus dikatakan bahwa itu enggak layak. Kemudian periode sejarah al-hisbah ini tadi sudah di zaman Nabi sebenarnya sudah ada ya, berdasarkan hadis tadi. Kemudian pada masa Umar bin Khattab itu sudah menunjuk beberapa sahabat ya, seperti kalau ini yang perempuan seperti Sayyidah Samra bin Nuhaik, kemudian Syifa binti Abdullah al-Adawiyah itu dari pihak muslimah ya, itu sebagai muhtasib juga ya, muhtasibah berarti kalau perempuan, atau yang mengawasi pasar. Kemudian ada Sulaiman bin Abi Khusaimah dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini beberapa sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab dalam atau untuk mengawasi pasar. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sudah dibuatkan aturan ya, aturan-aturan mengenai timbangan dan takaran untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi pada masa Umar ini sudah dibuatkan aturan ya, Umar bin Abdul Aziz itu di masa dinasti Umayyah ya. Kemudian di masa dinasti Abbasiyah itu ada Al-Mahdi dan Al-Mansur. Ini selisihnya sudah cukup
lama ya. Al-Mahdi itu ya sama-sama di dinasti Abbasiyah ya, dua itu. Al-Mahdi itu lembaga Al-Hizbah sudah berdiri sendiri sebagai suatu lembaga yang independen seperti itu ya. Artinya misalnya yang awalnya itu masih berupa peraturan-peraturan tentang Al-Hizbah ini ya, maka di masa Al-Mahdi ini sudah tersendiri, dibuat tersendiri ya, independen, lembaga yang berdiri sendiri ya, tidak menginduk kepada lembaga yang lainnya. Artinya ya ini tetap di bawah negara ya, tetapi sudah terpisah dari yang lain. Kemudian pada masa Al-Mansur itu menjadi lebih modern dan terstruktur. Kemudian dibentuk Yahya atau ditunjuk ya. Al-Mansur menunjuk Yahya bin Abdullah sebagai muhtasib ya, atau yang mengawasi pasar itu pada tahun 507 Hijriah. Kemudian pada masa dinasti Mamluk ya, abad ke-18 Masehi ya, ini itu diangkat 4 orang muhtasib ya, di Kairo, kemudian Fustat, Mesir Hilir, dan Alexandria. Ini yang sekitar daerah ini ya, atau wilayah Mesir ya keseluruhan, dinasti Mamluk. Kemudian pada masa dinasti Turki Utsmani ini, kerajaan Islam yang terakhir ya, kerajaan besar ya, Turki Utsmani, kemudian Arab Saudi, Maroko, lembaga Al-Hizbah masih ditemukan ya, ada hingga akhir abad ke-20 ya, terakhir ini di Maroko itu salah sekitar 1987an ya, sekitar itu masih ada lembaga Al-Hizbah ya, itu untuk mengawasi pasar. Kalau di konteks sekarang ya, Al-Hizbah itu yang mengawasi pasar ya, ada ini ya, untuk kontrol ya di pemerintahan itu ada, kalau misalkan kaitannya dengan keuangan ya, misalkan ya itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga BI juga itu yang mengatur masalah keuangan juga ya, Bank Indonesia. Itu tetap dari pemerintahan ya, itu ada lembaga-lembaga yang memang khusus untuk mengatur ini ya, pasar, dalam artian di pasar itu kan, kalau di ekonomi kapitalis itu pasar memang benar-benar murni berjalan gitu ya, berjalan sesuai hukum permintaan penawaran dan tidak ada kontrol harga seperti itu ya. Mungkin di sini Al-Hizbah di sini punya peran, salah satunya bisa mengatur atau mengontrol harga ya, untuk bidang-bidang tertentu ya, tidak keseluruhan. Misalkan kalau di Indonesia sendiri ada yang bisa dikontrol harganya, itu ada lembaga-lembaga BUMN misalkan, katakan misalkan harga minyak ya kan? Terus PLN tentang listrik itu dan seterusnya, itu bisa dikendalikan ya oleh pemerintah. Dan bahan-bahan makanan pokok misalkan, itu juga bisa diatur oleh pemerintah. Kemudian tugas dan wewenang Al-Hizbah, ada 2 macam tugas. Yang tugas umum ya, pengawasan umum yang berkaitan dengan kebajikan ya, yang tadi ya, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah tugas umum, jadi tidak melulu tentang pasar seperti itu. Sebenarnya Al-Hizbah itu bisa punya tugas yang lebih umum yang berkaitan dengan keagamaan dan hukum. Kemudian yang tugas khususnya adalah kaitannya dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum, administrasi, pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ini ya penjelasannya. Awalnya Al-Hizbah memiliki tugas umum terkait amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selama itu adalah mengajak kepada kebaikan ya, moral keagamaan, ini di sini penjelasan. Itu masuk bidang Al-Hizbah. Tapi dalam perkembangannya Al-Hizbah itu
lebih khusus ya, mengalami penyempitan makna lebih khusus untuk pengawasan pasar ya, atau sosial ekonomi. Kemudian 3 fungsi al-hisbah: fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi moral ya. Fungsi ekonomi yaitu tadi berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di pasar ya, kaitannya entah itu misalkan ada terjadi penipuan, kecurangan di dalam pasar, itu al-hisbah di sini berfungsi ya untuk menstabilkan pasar ya, termasuk harga-harga seperti itu ya, terus mengatasi kecurangan-kecurangan yang ada di pasar, pengurangan timbangan dan seterusnya. Kemudian fungsi sosial itu ini adalah dampak dari fungsi ekonomi yang sudah stabil ya. Jadi fungsi kegiatan-kegiatan pasar itu sudah stabil, sudah normal, maka di sini berdampak pada sisi sosial ya. Artinya akan tercipta keadilan ya. Kalau pasar sudah normal, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi kecurangan, kemudian harga-harga juga tidak ada manipulasi ya, artinya sudah berjalan dengan baik, itu maka berdampak kepada keadilan ya, akan terwujud keadilan. Dikatakan misalkan distribusi ya, distribusi pendapatan dan seterusnya akan berjalan dengan semestinya seperti itu ya. Kemudian fungsi moral ya, ini lebih kepada ini ya. Jadi para pelaku-pelaku pasar yang melakukan pelanggaran ya, kecurangan, itu kan akan ditindak juga oleh al-hisbah selaku lembaga pengawas pasar. Maka di sini fungsi moral itu adalah ketika orang-orang yang berbuat curang dan berbuat penipuan itu misalkan kemudian ditindak oleh al-hisbah, kemudian untuk dalam rangka untuk membenahi moral ya. Jadi di sini dalam pasar juga itu harus ada moral, harus ada etika. Bagaimana seharusnya dalam pelaksanaan jual beli atau aktivitas ekonomi di pasar ya. Jadi ketika ada pelanggaran, maka di sini ada semacam teguran moral seperti itu ya. Ada hukuman ya, yang setimpal dengan yang perbuatan-perbuatan gitu ya, yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan ataupun yang lain di dalam pasar. Jadi punya posisi berfungsi sebagai fungsi moral ya dalam al-hisbah ini, menata moral dan etika masyarakat ya, secara umum. Kemudian konsepsi Islam tentang takaran dan timbangan ya. Jadi Islam sangat menekankan pentingnya penegakan takaran dan timbangan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ada beberapa dalil ya. Ini ada Al-Quran surat Al-Isra, ada Al-An'am, ada Al-Mutaffifin. Al-Isra di sini Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wa auful kaila idza kiltum, dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Ya, di Al-An'am itu ada wa auful kaila wal mizan seperti itu ya. Ada namanya wal mizan bil qist, secara adil, secara sempurna. Kemudian al-mutaffifin itu adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan timbangan yang tidak benar. Wal mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Idza qtalu 'alan nas. Jadi ketika membeli itu meminta untuk menyempurnakan timbangannya. Kalau orang mau beli itu dia minta menyempurnakan timbangannya. Idza qtalu 'alan nas yastawfun. Beda
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika orang itu menjual, dia malah menimbang dengan timbangan yang kurang ya, atau tidak sesuai dengan timbangan yang semestinya, ya dikurangi seperti itu. Jadi itu kan kecurangan. Ya, kalau dia membeli, dia minta disempurnakan timbangannya, tapi kalau dia menjual, dia mengurangi timbangan itu, ya, itu kan curang ya. Tidak boleh. Dan dalam Islam konsepsinya itu ya, beberapa dalil yang berkaitan dengan al-hisbah. Kemudian tugas dan tanggung jawab negara dalam perekonomian, ada beberapa hal ya, ini mungkin nanti bisa teman-teman pelajari lagi di buku kalian masing-masing. Ada peran negara ya dalam mengharuskan pengamalan nilai dan akhlak dalam aktivitas ekonomi. Jadi di ekonomi Islam itu memang ada poin penting ya, selain sekedar memenuhi kebutuhan secara fisik ya, tetapi di sini ada poin yaitu nilai dan akhlak ya. Poin akhlak itu menjadi poin penting dalam ekonomi Islam ya, karena itu masuk dalam bagian dari prinsip ekonomi Islam, itu adalah ekonomi akhlak ya, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ekonomi yang bersifat normatif ya. Bagaimana yang semestinya, bagaimana yang seharusnya, itu ekonomi normatif. Jadi di sini peran akhlak ya itu sangat berpengaruh dalam ekonomi secara normatif, sudut pandang normatif ya. Seharusnya secara akhlak itu seperti apa. Kalau bagaimana yang sebenarnya terjadi, itu adalah ekonomi secara positif ya. Melihat yang sebenarnya terjadi ya, berdasarkan teori-teori ekonomi. Teori-teori ekonomi yang kemudian diterapkan ya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Itu antara teori dan praktik saling kalau dalam istilah filsafat itu saling berdialektika ya. Jadi saling menjelaskan satu sama lain ya, antara teori dan praktik. Nah, itulah dikatakan sebagai ekonomi yang bersifat positif. Kemudian tugas dan tanggung jawab negara juga mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Jadi membentuk atau menciptakan ekonomi yang mandiri dalam umat dalam suatu negara. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa itu, kalau ini ya dikatakan sebagai berswasembada, seperti itu. Misalkan kaitannya pangan, berswasembada pangan. Tapi mungkin kayak di Indonesia ini ada beberapa sektor yang mungkin masih membutuhkan ini ya, import, seperti itu ya, membutuhkan impor. Nah, bagaimana caranya di dalam negara itu ekspor dan impor ini tidak terlalu timpang ya. Artinya misalkan negara kalau banyak impornya tetapi sedikit ekspor, ini juga timpang ya. Kalau bisa malah banyak mengekspor, seperti itu ya. Banyak mengekspor berarti negara itu punya banyak kelebihan ya, punya banyak kelebihan di dalam produksinya, seperti itu, dari berbagai sektor tentunya. Makanya di sini ada kesederhanaan dalam anggaran belanja negara. Artinya ketika negara itu impor, banyak yang diimpor dari luar, itu berarti akan banyak pengeluaran ya, banyak belanja, seperti itu. Kemudian memberikan jaminan sosial. Jadi negara juga punya tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial. Misalkan katakanlah seperti kalau saat pandemi seperti ini ada namanya BLT, seperti itu ya, mungkin bantuan langsung tunai, bantuan yang untuk prakerja dan seterusnya, itu termasuk bagian dari
memberikan jaminan sosial seperti itu ya. Dan seterusnya, tidak cuma bantuan sebenarnya ya, tapi juga peningkatan skill dan seterusnya. Yang itu lebih kepada sosial, tidak melulu komersial, kegiatan komersial atau jual beli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Al-Hisbah ya, atau Badan Pengawas Pasar. Terima kasih atas partisipasi ya dari teman-teman sekalian. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit banyak ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.